Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Ustazah bisa bertemu dengan kalian untuk KBM yang pertama setelah kalian mengikuti beberapa kegiatan yang sudah ditentukan oleh madrasah, baik itu fortasi, kemudian orientasi kepesantrenan, bahasa dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, Ustazah akan menyampaikan materi di KD1 yaitu alat-alat bersuci dari hadas dan najis. Oke. Anak-anak, sebelum kita membahas pada intinya ya, karena memang alat-alat bersuci itu masuk bagian dalam penjelasan toharoh. Nah, untuk pertama Ustazah akan menjelaskan apa itu toharoh. Toharoh itu secara bahasa artinya suci dan bersih. Sedangkan menurut istilah, toharoh itu adalah usaha manusia yang tujuannya untuk menghilangkan. Apa yang dihilangkan? Najis atau hadas. Ya, apa itu najis, apa itu hadas, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya dengan menggunakan alat bersuci. Nah, berarti alat bersuci ini termasuk poin penting dalam toharoh menurut cara tertentu. Berarti memang ada cara yang ditentukan baik itu oleh Allah atau Nabi. Ya, oke. Kemudian terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan orang-orang yang suka bersuci. Nah, contoh ya, ini untuk membedakan bersuci dengan bersih diri. Ustazah memberikan contoh mandi pagi atau sore dengan mandi junub. Bedanya apa? Kalau mandi pagi tidak disertai niat. Tapi kalau mandi junub ya, itu disertai dengan niat. Bisa karena haid, bisa karena selesai haid, bisa karena selesai nifas, atau bisa karena selesai hubungan suami istri ya. Kemudian tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang ada di dalam tubuh ya. Kemudian kalau mandi junub, tujuannya selain menghilangkan kotoran yang menempel di tubuh, yang paling utama adalah menghilangkan hadas besar. Apa itu hadas besar? Nanti kita bahas ya. Kalau kalian sudah haid, ya kalian pasti paham. Setelah kalian haid selesai 7 hari, 6 hari, 5 hari, kemudian kamu mandi karena kamu posisinya sedang dalam kondisi hadas besar. Kemudian kalau mandi pagi sore itu caranya tidak ditentukan atau tidak ada cara tertentu. Waton kamu mandi boleh, menggosok keteknya aja boleh, cuma jari kaki tangan yang digosok juga boleh. Tetapi kalau mandi junub itu ada caranya. Ya, ditentukan oleh Rasul ya. Kalau masalah mandi itu contohnya adalah Rasul. Oke, kemudian mandi pagi dan sore itu mengikuti pola hidup sehat, begitu juga dengan mandi junub. Oke ya. Kemudian alat bersuci di sini ada 3. Pertama air. Surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'al liyutahhirakum. Dan dialah yang menurunkan kepada kalian dari langit air yang fungsinya untuk bersuci. Kemudian debu dalam surat Al-Maidah ayat 6, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan apabila kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan apa? Sa'idan, debu, sa'idan, debu, thayyiba yang suci. Kemudian yang ketiga, batu atau benda padat lainnya. Ini ada di hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah yablughu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idastajmara ahadukum falyastajmir witran. Rasulullah bersabda, apabila seseorang di antara kalian beristinja, istinja itu artinya cebok ya, buang air besar, buang air kecil, maka hendaklah dengan batu yang ganjil. Oke. Kemudian air. Ya, tadi sudah disebutkan alat suci yang pertama adalah air. Air itu adalah alat bersuci yang paling utama. Ya, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum. Mandi pakai air, wudu pakai air, memandikan jenazah pakai air, membersihkan najis ringan, berat, sedang pakai air. Oke. Jenis air ada 4. Ulama membagi menjadi 4. Ada air mutlak, ada air mustakmal, ada air yang bercampur dengan barang yang suci, dan ada air mutanajis. Nah, kemudian ini ya, jenis air terdiri dari 4 macam. Kenapa kok diklasifikasikan, dibagi jenis-jenis air? Karena
air 1, 2, 3, 4 ini menentukan apakah kita bersuci menggunakan air tersebut sah atau tidak, ya. Dibenarkan dalam Islam atau tidak. Nah, contoh air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci dan mensucikan. Artinya air itu suci, dan apabila kita bersuci menggunakan air mutlak, maka hukumnya adalah sah. Contohnya air hujan, air sungai, air laut, air dari mata air sumur, air embun, air salju, dan air zam-zam. Wudhu pakai air zam-zam sah. Mandi besar pakai air hujan sah. Wudhu pakai air laut, pakai air sungai atau air laut sah. Kemudian air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air sisa yang telah dipakai untuk wudhu atau mandi. Contohnya ini air mustakmal, ya, air mustakmal. Nah, boleh dipakai untuk berwudhu, ya, boleh dipakai untuk mandi, asalkan tidak kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu berapa, Ustazah? 2 kulah itu kalau dikonversi dalam ukuran Indonesia sekitar 270 liter air. Ya, oke. Kemudian air yang bercampur dengan barang suci. Hukumnya suci mensucikan selama tidak mengalami perubahan warna, bau, dan rasa air. Contoh, ada pasta gigi, ya. Ada pasta gigi, ada odolnya masuk ke dalam bak mandi. Itu pasta gigi barang yang suci. Maka boleh dipakai berwudu selama tidak mengalami perubahan warna, bau, dan rasa. Beda halnya ketika air bak itu kamu berikan kopi, kamu sok kopi, kamu tuangkan kopi di bak mandi itu, maka otomatis air itu mengalami perubahan warna, perubahan bau, perubahan rasa. Maka otomatis air yang seperti itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang keempat adalah air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang bercampur dengan najis, ya. Contohnya air yang ada di kolam ikan, air yang ada di akuarium. Nah, itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Kenapa? Karena sudah mengalami perubahan warna, bau, dan rasa air. Ya, ini salah ya nomornya ya, harusnya 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian ini contoh gambarnya mustakmal. Kemudian yang debu. Debu itu dalam surat Al-Maidah ayat 6. Falam tajidu ma'am fatayamamu sha'idan thayyiba. Ya. Debu itu alat tayamum. Nah, ini mbaknya tayamum ini. Mbaknya sedang berpergian menggunakan pesawat, masuk waktu sholat, karena tidak ada air, ya, ataupun kalau ada air di toilet airnya sedikit, maka mbaknya ini bertayamum menggunakan apa? Debu. Debunya mana? Debunya yang menempel di punggung kursi. Maka fungsinya tayamum itu sebagai pengganti mandi atau wudu, ya, wudu atau mandi kalau tidak ada air. Itu tentang debu. Kemudian benda padat lainnya, ini ada batu, ada daun kering, ada tisu, ada kayu, ya. Ini alat bersuci yang ketiga. Nah, syarat batu supaya bisa dijadikan alat bersuci, yang pertama menggunakan 3 buah batu. Kemudian batu dapat membersihkan, ya, kesat, ya, atau kering dan dalam keadaan suci. Kemudian najis belum kering, atau najisnya itu belum pindah, atau najis tidak bercampur dengan benda lain, atau tidak dalam kondisi diare. Jadi tidak bisa orang diare itu istinjanya menggunakan batu, ya. Oke. Kemudian benda kesat lainnya atau benda padat lainnya seperti tisu, daun, ya. Harusnya ini daun kering ini, tapi Ustazah mendapat gambarnya daunnya masih hijau, atau kayu, ya. Itu syaratnya harus suci. Jadi tisu ini syaratnya harus suci. Kemudian padat dan kering. Ini padat, kemudian kering. Bukan benda yang dihormati, ya, di suatu kampung itu. Jadi, ya, atau memang lazimnya benda itu memang tidak dihormati. Ya, ini kan tidak ada yang dihormati. Ya. Kemudian mampu menyerap, mampu menghilangkan dan membersihkan najis. Jadi itu syarat yang harus terpenuhi apabila kita mau beristinja menggunakan tisu, menggunakan batu, atau menggunakan daun atau menggunakan kayu. Mungkin itu penjelasan dari Ustazah. Nanti silahkan kalian absen, ya, di rumah belajar, kemudian kalian menulis materi yang masih belum kalian pahami. Itu saja dari Ustazah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillah.